Oke, selamat malam semua. Kita di sini akan membuat sebuah template website menggunakan Bootstrap 5 ya. Jadi dalam hal ini saya anggap kawan-kawan sudah memahami HTML ya, HTML dasar. Jadi apa itu HTML dan segala macamnya bisa dipastikan tahu ya. Jadi bagaimana struktur body dan segala struktur HTML dipastikan bahwa kawan-kawan sudah pernah menggunakan. Nah, di sini kita akan coba membuat sebuah template menggunakan Bootstrap 5 ya, Bootstrap 5. Apa aja kita perlukan? Yang pasti kode editornya ya, kode editor. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Selain dari Visual Studio Code ada juga namanya Notepad, Sublime, dan kode editor lainnya. Nah, kita coba siapkan ya kode editornya. Kalau misalnya kawan-kawan belum punya, kawan-kawan bisa download di Google ya, ketik aja Visual Studio Code ya, enter. Nah, tinggal diproses ya. Kalau untuk install saya pikir gak ada masalah. Berikutnya apalagi kita perlukan. Nah, kita buka dulu Visual Studio Code yang sudah kita install ya. Nah, di sini saya akan buat satu folder dulu. Saya bisa bikin di SMPP. Kalau kawan-kawan yang tidak menginstal SMPP bisa disimpan di tempat lain ya, misal di D atau di dokumen atau di tempat lainnya. Nah, di sini kita kan sebenarnya hanya membuat template, jadi nggak terlalu butuh server banget lah ya. Oke, kita kecuali sudah ada PHP-nya ya, PHP dan yang lainnya. Kita bikin folder. Kita bikin namanya Bootstrap ya, Bootstrap 5 ya. Atau mungkin kawan mau bikin web atau apa terserah ya, nggak masalah. Saya bikin satu folder di sini. Baru saya buka Visual Studio Code. Oke ya. Saya buka foldernya tadi. Ya, saya buka folder. Di sini saya cari folder tadi yang kita bikin di mana ya, kan gitu ya. Ya, SMPP, htdocs, Bootstrap 5. Nah, kita sudah berada dalam satu lingkup kerja ya, nama foldernya adalah Bootstrap 5. Nah, habis itu apa yang kita perlu buat? Yang pasti kita buat dulu buat file index ya. Membuat file index.html. Oke, kita bikin di sini. Kita pastikan bahwa ini sudah berada di dalam folder ya, di dalam folder Bootstrap 5 atau folder yang barusan kita bikin. Saya klik kanan aja, pilih new file, atau di sini juga ada nih ya, new file. Saya bikin nama index.html. Oke. Sekarang kita ngapain? Kita kunjungi ya bootstrap.com ya, getbootstrap.com. Kalau kayak itu kita searching aja Bootstrap. Oke. Bootstrap. Saya klik ya, langsung klik sini. Kalau ya versi terbaru yang saat ini ya mungkin versi 5 ya, 5.3 ya, sebenarnya beda-beda dikit aja sih. Berikutnya kita ke dokumennya atau read the docs juga bisa. Apa yang kita perlukan? Kita membuat namanya, ini ada namanya quick start ya. Quick start ini, nah kita lihat yang kira-kira ada lengkap, yang udah ada scriptnya ya, udah ada link CSS-nya nih ya. Kalau yang pertama kan belum ya, ini masih murni HTML. Tapi yang kedua, kita pilih yang kedua, kita copy ya kawan-kawan, kita copy, atau sini juga ada copy, kita copy, kita taruh ke sini file index.html yang barusan kita bikin. Nah, udah jadi. Kalau udah, saya simpen, Ctrl S ya. Oke, kira-kira begitu. Kita coba buka
Nah, untuk ngebukanya sendiri bisa pakai localhost ya kalau yang udah ada SMPP-nya ya. Cuma kalau yang belum, nah tinggal dibuka aja filenya, double klik, jadi ya hello world ya. Jadi sudah jadi hello world. Oke, kira-kira begitu. Berikutnya kita ngapain? Nah, kita mesti memahami dulu HTML-nya. Jadi buat kawan-kawan yang sudah paham, saya pikir nggak perlu dijelaskan ya. Cuma kalau yang buat belum, nah yang pasti ini ada HTML ya, ini namanya tag ya kawan-kawan. Ada tag pembuka HTML, ada tag penutup. Bedanya tag pembuka ya nggak ada garis miringnya, cuma kalau tag penutup ada garis miringnya ya. Jadi tag pembuka, jadi semua yang ada di dalam HTML ini adalah script HTML. Di dalamnya ada apa? Head, bagian kepala. Nah, sini bagian kepala. Di bagian kepala ada namanya title. Di bagian kepala, di bawahnya kepala pasti ada namanya badan atau body ya. Berarti kalau body pembuka, body penutup ya. Kira-kira begitu ya. Nah, ini H1. Ini adalah salah satu tag ya, atau heading 1. Oke. Oke, kita gak usah berlama-lama. Sekarang saya mau bikin namanya navbar ya. Kita mau bikin namanya navbar. Ini tadi berarti membuat navbar. Caranya bagaimana? Kita cari di sini. Nah, kita kembali. Jadi nanti biarin kebuka ya dua tab ini ya. Tab dari Bootstrap sendiri sama tab yang kita pakai. Nah, sini kita cari navbar kan gitu ya. Oke. Navbar juga ada macam-macam. Kita mau pakai yang mana sih sebenarnya? Oh, saya mau pakai yang ini. Saya mau pakai yang seperti ini. Ya, jadi bisa kita tinggal pilih aja kawan-kawan ya, atau mau yang ada ininya ya kan, atau cuma nah, nanti kita bisa pakai. Caranya gimana? Kita tinggal copy saja ya, copy to clipboard. Saya di sini menggunakan yang ini ya. Ya, ini bar yang ada body tertiary-nya ya, nanti saya copy. Nah, di sini nanti kita akan bikin di bagian body ya. Jadi di bawah body saya bikin sini ya. Pembatasnya dulu saya bikin, saya bagian navbar. Nah, jadi ini kan scriptnya bakal panjang. Jadi kalau saya sendiri sih bikin batas-batasnya biar enggak bingung ketika nanti kita memperbaiki atau memodifikasi ya. Saya taruh tengah-tengah sini ya, simpan. Kalau saya simpan, saya refresh. Oke ya. Nah, ini bagian hello world-nya bisa kita hapus. Nah, misalnya kita mau hapus hello world-nya boleh. Nah, kita mau misalnya navbar, kita ganti misalnya toko baju ya. Nanti kita cari gambar-gambar baju ya. Baru kalau di baju itu ada apa sih namanya? Nah, kita bisa ganti nih. Misalnya saya mau ganti ini home jadi beranda ya. Saya ganti berarti home jadi beranda. Ini feature misalnya kita ganti jadi produk. Nah, saya ganti feature, saya ganti produk. Setelah produk ada namanya cara mungkin panduan belanja gitu ya. Nanti bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan ya. Kalau misalnya mau perlu ini ya silakan aja. Misalnya apalagi nih ya, kira-kira begitu. Panduan belanja ya, produk misalnya apalagi nih, galeri bisa juga, siapa tahu ada galeri-galerinya kan. Ada galeri gambar, ada galeri video. Oke, berarti sini jadi yang saya copy ini kan ada bagian UL ya. Nah, UL kan itu bagian satu set nih ya, UL nih. Nah, di dalam UL itu ada namanya LI ya. Jadi ini list-listnya nih, home feature. Makanya sini dibungkus menggunakan list. Nah, list pertama beranda, list kedua produk, list ketiga galeri, list keempat panduan belanja. Oke.
Jadi ya, toko baju, beranda, produk, galeri, paduan belanja. Wah nih Pak, nih masih ada warnanya. Nah, kita cari warnanya nih kawan-kawan. Nah, kita cari warnanya. Gimana cara ngerubah warnanya? Kita ke bawah, kita balik ke bootstrapnya lagi ya. Saya mau coba ada warnanya. Misalnya warnanya warna biru. Berarti kalau biru itu kita cari, oh kalau biru itu ternyata BG primary ya. Saya coba cari di ininya ya. Oh, di sini BG-nya BG body tertiary. Coba saya ganti ya. Bagian body tertiary ini saya ganti primary. Oke. Oke, jadi ini ya. Cuma tulisannya masih kayaknya kurang cocok kan gitu ya. Saya pengen tulisannya kayak gini nih, warna putih. Ya kan, ini kan cocok nih. Ini kan. Nah, kita coba, ternyata database dem dark gitu kan. Nah, ini. Kita bisa copy. Kalau saya belum ada, saya taruh di sini. Ya. Di bagian navbarnya ya, di kelas paling atas ini. Di sini kita menentukan warnanya sama warna tulisannya, warna backgroundnya sama warna tulisannya. Saya simpan, saya refresh. Oke, ya kira-kira begitu ya, udah mulai bagus. Ya di sini. Ini kalau kita misalnya kita minimize, nah nanti bentuknya seperti ini. Responsif ya. Jadi kalau kita ngomongin responsif, ini responsif ya. Oke. Oke, berikutnya baru kita misalnya coba oke. Nah, lihat ya, ini biar dia ke kanan. Nah, ini kan tadi masih kiri ya. Jadi kan biasa kalau kita lihat website kan biasanya judulnya di kiri, menu-menunya ada di kanan. Nah, jadi judul di kiri, menu di kanan. Nah, caranya kita cari di bagian UL-nya nih. Jadi kita edit bagian UL-nya. Nah, di sini kita kasihkan namanya MS Auto. Nah, jadi oke. Nah, misalnya kan ini kayaknya terlalu jauh nih kan. Saya mau coba bikin. Ini saya bisa hapus nih container fluidnya ya. Kita hapus container fluidnya. Saya hapus. Jadi kontainer aja. Nah, ini jadi rada deket nih kawan-kawan ya. Nah, oke, ini kan ada container fluid. Ini bagian fluidnya dihapus saja. Nah, saya ulang ya. Nah, jadi kayak gini. Misalnya beranda produk galerinya saya mau bikin agak jarak nih, biasanya kan kalau di ini kan menunya banyak ya, cuma kan karena contoh ya dikit-dikit aja. Saya bikin misalnya LI. Nah, jadi kan kalau di Bootstrap 5 kan bukan namanya margin right atau margin ya. Jadi kalau kita mau belajar margin, kita searching sini margin ya. Jadi buat kawan-kawan, kalau saya ketinggalan atau gimana, ME2. Oke, saya simpan ya. Nah, jadi jarak nih ya, kelihatan ya perubahannya. Oke. Jadi dalam kelas LI ini kita tambahin margin N2 ya. Jadi kalau di Bootstrap 4 itu namanya margin right, kalau di sini namanya margin N. Oke. Udah ya kawan-kawan ya. Oke. Nah, setelah kita selesai membuat navbar, sekarang kita akan mencoba membuat sebuah carousel ya. Jadi kalau ada gambar-gambar di bawah bergerak, itu namanya carousel ya. Nah, sekarang saya perlu folder image ya. Jadi saya perlu image, saya perlu taruh gambar-gambar di dalamnya. Nanti saya panggil di Bootstrap. Nah, makanya saya bikin folder sini namanya img ya, img. Nanti dalamnya saya akan masukin gambar ya. Untuk gambar sendiri
kita bisa cari di Pexel ya, kamu tinggal cari aja, kalian tinggal cari di Pexel. Nah, cari nanti sini muncul pexel.com gitu ya, itu ya kumpulan gambar yang bisa kita pakai ya. Nah, di sini kita cari aja shirt ya, saya pakai shirt karena kan toko pakaian nih ya, saya tinggal cari aja shirt kan gitu ya. Kita cari yang vertikal ya, jadi jangan yang tinggi kayak yang horizontal, jangan yang vertikal kayak gini kan. Kalau yang buat banner kan enaknya seperti ini. Nah, saya klik ini, saya bisa download ya, free download di sini ya. Ya, nanti muncul ya. Berikutnya apalagi, misalnya saya mau bikin yang ini, bisa free download. Oke, saya download, nanti muncul di sini. Berikutnya kita cari 3 gambar ya, minimal 3, tapi kalau lebih juga boleh, tapi kita sebagai contoh hanya 3 saja. Saya cari lagi ini, misalnya saya download. Oke, nanti muncul ya. Oke, sekarang saya mau coba edit aja secara sederhana ya, pakai pen ya. Buat kawan-kawan yang udah pakai sebenarnya pakai Photoshop dan segala macamnya nggak masalah. Kalau saya pakai pen aja, saya edit. Nah, saya edit di sini pakai pen. Oke, saya resize ya. Nanti mungkin saya ganti rasio persentasenya, mungkin jadi 30% mungkin. Nah, 30% belum cocok ya. Saya resize saja, misalnya jadi lebarnya 1200 ya, vertikalnya mungkin 800 ya. Jadi nanti tiga-tiganya mesti kita bikin sama ya, 1200 dan 600 juga boleh ya. Ya, nanti kalau misalnya gambar-gambar yang kira wah nggak cocok atau mungkin apa, itu bisa diedit lagi. Oke, saya simpan. Saya bisa simpan di tempat tadi kita naruh ya, tempat website kita. Atau tadi di sini Bootstrap 5, IMG saya kasih nama aja biar gampang, baju 1. Oke, sekarang udah ada baju 1. Sekarang saya coba bikin lagi, edit lagi. Saya resize. Oke, 1200, 600. Kalau kira-kira kurang proporsional nggak masalah ya, cuma contoh aja ya. Oke, pas saya bikin lagi namanya di folder yang sama ya, baju 2. Baru sekarang gambar terakhir, gambar 3, saya edit lagi, saya resize lagi 1200, 600 pixel. Oke, udah saya simpan namanya baju 3. Oke, di sini kita mesti tahu ya extensionnya ya. Kadang kan kita suka salah nih, harusnya namanya baju ya, bener baju 1, tapi kita nggak tahu extensionnya apa. Jadi sini untuk melihat extension bisa diklik kanan ya, klik kanan di gambarnya, properties JPG gitu ya. Jadi ketika kita panggil jangan lupa propertiesnya JPG ya. Oke, kalau udah saya coba masukkan di websitenya. Nah, sebelum kita memasukkan, kita cari dulu di Bootstrapnya. Saya buka lagi Bootstrapnya. Saya cari namanya carousel. Oke, carousel ya. Nah, sini ada yang kayak gini biasa. Nah, sini bisa kita pilih yang ini aja ya. Oke, kita pilih, kita copy, kita taruh di sini. Awal carousel, akhir carousel. Oke, yang tadi kita copy,
kita taruh di tengah-tengahnya. Nah kalau udah kita simpan, kita refresh, coba lihat dulu hasilnya. Sementara ada ya, cuma gambarnya belum keluar. Saya mau coba lihat gambarnya. Saya lihat ya sini ya, di dalam ini ada namanya IMG SRC. Ini kita mesti masukkan nama filenya dan nama foldernya kalau memang dia berbeda folder. Di sini kan foldernya udah ada ya, folder IMG ya. Berarti folder IMG ini mesti saya panggil. Ya berarti IMG. Saya coba dulu satu ya. Di dalam folder IMG ada file baju 1. Saya simpan. Saya coba satu dulu. Saya refresh. Nah, bisa ya. Nah, yang lain belum, soalnya belum kita panggil, baru satu yang kita panggil. Panggil lagi, atau copy paste juga bisa ya. Ya kalau masih pendek mah gak usah copy paste, cuma kalau udah agak banyak ya copy paste boleh lah. Oke, IMG baju 3. Saya refresh. Oke ya. Misalnya kalau ini kegedean nih, kita ganti misalnya jadi 1200, 400, nanti kita edit nggak masalah ya. Kalau bisa kira-kira bentuk, tapi kalau memang butuhnya gede kayak gitu juga nggak masalah juga. Nah nanti kalau kita kecilin, dia nanti hasilnya seperti ini kawan-kawan ya. Oke, itu aja video dari saya. Nanti jadi kita udah jadi navbarnya sama carouselnya. Nanti berikutnya untuk produk dan yang lainnya. Sekian dari video dari saya. Terima kasih. Tunggu kelanjutan video berikutnya.